Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi qatim wa bayyana lana siratal mustaqim bil ayati wa dzikril hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber segala sumber. Dan dalam keseharian kita menikmati betapa nikmat dan karunia-Nya kita cicipi dan nikmati. Selanjutnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui beliaulah ajaran penyelamatan manusia di muka bumi ini. Tanpa beliau kita tidak akan mendapatkan ajaran-ajaran kerasulan dan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara, sedang Jumat yang berbahagia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal har. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu innahu husnul ma'ab. Bapak, saudara-saudara, dalam ayat itu Allah berfirman, setiap kita diberi kecenderungan akan selalu pertama kepada wanita, minan nisa. Yang kedua juga orang habis-habisan untuk anak. Yang ketiga kepada kendaraan, khailil musawwamah. Yang keempat adalah kepada harta yang bisa berbentuk emas dan perak. Yang berikutnya adalah taman-taman. Dan jika kita cermati bahwa itu sudah diberitahu Allah kepada kita, berarti hal itu akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Nah, pada hari ini adalah 1 Agustus 2025. Bertepatan dengan 80 tahun yang lalu kemerdekaan Indonesia. Dan kemerdekaan itu artinya terbebas dari kekerasan, terbebas dari ikatan, dan terbebas dari segala apa yang mengikat. Berasal dari kata Sanskerta, Mahardika. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan sekarang yang dikatakan pejuang, maka kita bisa merefleksikan dalam seperti apa yang dikatakan pejuang atau penerus pejuang atau yang menjabat sekarang ini. Satu yang paling mutlak adalah para pejuang tidak pernah digaji. Mereka dengan sukarela, tidak hanya harta, tidak hanya hubungan dengan keluarga yang harus berpisah, tetapi juga di antara mereka adalah dengan nyawa. Kalau kita tanya sekarang seperti apakah pengorbanan itu, kita bisa membayangkan dari keterbatasan senjata, keterbatasan ilmu, tetapi beberapa di antara mereka muncul sebagai ghuraba, gharib atau ghuraba, pelopor. Nah, kalau kita sekarang merenungkan 80 tahun yang lalu, apa yang akan muncul dalam diri kita? Tentu adalah rasa salut dan syukur atas pengorbanan-pengorbanan mereka. Di antaranya yang kita ingat adalah Haji Agus Salih, Hatta, Sultan Syahrir,
Dan juga kita tahu sejarah mengatakan kita bahwa ajaran Republik itu justru dipelajari oleh Soekarno melalui Tan Malaka. Terlepas kita setuju atau tidak setuju. Republik itu tidak dikenal dalam tata bahasa kita. Yang ada dikenal adalah dalam pemerintahan sekuler. Bapak-bapak, saudara-saudara, yang ingin kita sampaikan dalam forum ini adalah betapa pengorbanan itu sudah dilakukan tanpa SK, tanpa perintah. Tapi sebetulnya kesadaran melepaskan umat dan bangsanya dari penjajahan dan penindasan. Itulah titik poinnya. Jadi, kalau kita cermati sekarang, baik yang menjabat, yang sudah menjabat, yang akan menjabat, baik di dunia kampus, di dunia birokrasi, dan seterusnya, kita bisa lihat apakah iya ada yang menyerupai berkorban darah dan waktunya tanpa gaji, tapi bekerja sampai darah penghabisan. Bapak bisa baca sejarahnya Bung Tomo di Surabaya, dan seterusnya banyak sekali. Nah, momen itulah yang kita berada sekarang. Tetapi sayang seribu sayang, kenyataannya saya tidak itu ceritakan satu persatu. Yang kita dengar, kita lihat, dan juga di antaranya kita tahu persis yang terjadi adalah korupsi dengan nepotisme, dan seterusnya juga secara sembunyi dan terang-terangan. Itu pun tidak hanya pada tingkat atas. Dalam hal urusan kecil-kecil, Bapak juga mungkin pernah mengalaminya. Yang berurusan pada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan seterusnya. Kalau begitu, kita bandingkan antara dua situasi yang sangat kontras itu, kita sering gremeng dalam diri, seperti apa masa depan ini. Vietnam yang baru saja bebas dari penjajahan Amerika, sekarang melampaui jauh dari kita. Penduduk Indonesia sekarang berada pada taraf kemiskinan. Banyak kalau kita buat data semacam itu, yang muncul adalah keprihatinan. Bapak-bapak, saudara-saudara, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita terjemahkan ayat dalam surah Al-A'raf itu, kebanyakan yang menghuni jahanam itu adalah jin dan manusia. Kenapa? Dikasih hati, fu'ad, tapi tidak untuk memahami betapa sudah menikmati bermacam-macam, sudah dianugerahkan macam-macam, dan apa risiko yang harus dihadapi tatkala melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, apalagi merugikan ribuan dan jutaan orang. Qalbun tidak jalan. Stop. Itu satu. Yang kedua, a'yun. Dianugerahi Allah mata, tapi tidak bisa untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal. Mungkin ada, tetapi sudah ditutup seolah-olah dunia ini datar. Itu yang kedua. Yang ketiga, sam'a, telinga. Tetapi tidak digunakan untuk mendengar kebaikan-kebaikan, mendengar sejarah-sejarah yang banyak pelajaran-pelajaran itu didapat. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Memang tegas dalam Al-Quran itu. Balhum adall, malah lebih dibanding binatang ternak. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalaulah binatang ternak, kalau Bapak pernah mempunyai pengalaman gembala sapi, gembala kambing, dia tidak tahu batas. Rumput yang muda, dia tidak perlu tahu.
pokoknya rumput kemudian yang akan makan. Sekenyang-kenyangnya. Dah, perumpamaan semacam ini, itu sangat-sangat sadis kalau kita lihat. Balhum adal, malahan lebih sesat dari binatang ternak, al-an'am itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita bandingkan dua itu, bagaimana pengorbanan pejuang kita dulu dengan sekarang yang balhum adal itu lebih jelek dibanding binatang ternak. Bukan hanya sekedar langit dan bumi. Dibandingkan dengan langit tak berujung, bumi yang kita tegak ini. Begitu jauh, bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi, dalam peringatan 17 Agustus ini sebenarnya yang ingin kita lihat bahwa apakah ada upaya kita untuk memperbaiki diri. Agar itu cita-cita kemerdekaan itu tidak tinggal hanya di atas kertas. Tentu bagaimana caranya? Ibda binafsi. Mulailah dari dirimu. Dari yang sekecil-kecilnya. Mungkin di kantor, mulailah kiri kanan dulu. Punya kewenangan untuk di bawahnya. Dan itu bergulir terus. Dan ibda binafsi ini sebenarnya adalah yang dicontohkan oleh Nabi. Uswatun hasanah. Kita kehilangan contoh. Yang banyak contoh yang digambar-gambarkan adalah, kalau Bapak ikuti media-media, itu justru kadang-kadang yang gencar itu yang mudarat. Yang baik tercover. Bukan tidak ada orang baik, tidak ada orang saleh, tetapi tidak muncul karena tidak bergairah perkenalkan sesuatu. Bapak-bapak, saudara-saudara, itulah kondisi negara kita yang sudah berumur 80 tahun. Dan bukan muda lagi. Bukan muda secara umur manusia. Mungkin di antara kita jamaah ini, mungkin hanya 1-2 yang di atas 80. Jadi bukan muda lagi. Udah tua kebangetan malah. Dalam 80 tahun itu adalah riwayat negara. Bapak-bapak, saudara-saudara, yang ingin kami sampaikan adalah melalui forum ini, menasihati diri sendiri bahwa harus dimulai dari diri sendiri, mulai di keluarga sendiri, baru melebar. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada orang itu kecuali dilahirkan dengan fitrah, suci. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan kesucian itu ternoda? Fa'abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Siapa? Pertama itu orang tuanya. Apakah anak itu tetap fitrah dalam janji dalam surat? Kalau setiap kita ditanya Allah lah, bala alastu birabbikum. Ditanya ke siap kita. Qalu, semua kita mengatakan bala syahidna. Ya, saya percaya Engkau ya Allah sebagai Tuhan. Itu di awal. Masih embrio mau jadi. Setelah jadi, siapa yang mempengaruhi? Orang tua, abawahu. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, itu adalah skala terkecil untuk menanamkan akidah yang benar, berpikir yang konsekuen, dan istiqamah. Yang sederhana dapat kita katakan, apakah dari anak-anak kita ada perbedaan kepemilikan? Atau milik kakak boleh sembarangan dipakai oleh adiknya. Nah, itu adalah embrio. Tidak ada batas yang jelas kepemilikan. Harus ini dulu, kalau dipakai boleh, tapi harus izin. Sepengetahuan yang bersangkutan. Ini hal kecil. Apalagi sama teman. Tidak cukup mengatakan, ini kakak saya, ini adik saya, ini teman saya. Hak itu melekat pada seseorang. Dia bisa pindah tatkala yang bersangkutan menyatakan dia rela untuk dipakai yang lain. Itu hal terkecil. Begitulah bapak-bapak, itu resep. Paling tidak melihat kenyataan yang begitu dari hari ke hari bukan semakin baik. Itu adalah kalau kita refleksikan betapa kondisi negara kita sekarang.
Jadi, Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita pastilah tidak akan jahat. Pertolongan itu selalu datang dari Allah. Kalau kita sampaikan simpulan yang sederhana kita sampaikan tadi itu, kemerdekaan sudah kita capai, dan kita juga leluasa salat di sini, leluasa untuk mencari pekerjaan dan bekerja, dan leluasa juga pergi kemana-mana. Itu sudah kita dapatkan. Tetapi persoalannya kemudian adalah siapa saja yang mendapatkan kesempatan itu. Itu masalah besar. Itu masalah pemerataan. Itu masalah pendidikan. Dan itu masalah pekerjaan. Kita berada pada kondisi itu. Kemerdekaan artinya kebebasan, terutama telah selesai, tidak tertindas lagi. Sebagai ibrahnya, mungkin kita lihat di tempat saudara-saudara kita di Palestina. Hilang kemerdekaan, hilang nyawa, dan hilang segala-galanya. Itulah yang dikatakan penindasan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kepada Allah. Tidak sekejam yang dialami saudara-saudara kita di Palestina. Perlulah kita bersyukur. Dan juga dari mimbar ini saya berharap kepada Bapak saudara-saudara, sampaikanlah doa. Ya Allah, a'umaizal muslimin wal muslimat wal mujahidin wal ghuraba fi Palestin wal Gaza. Sampaikanlah itu Pak di setiap kesempatan, sebab namanya derita itu sejauh yang kita tahu belum berakhir dan tidak akan berakhir kalau tidak ada sesuatu kekuatan yang menggerakkan semua anasir untuk bisa perdamaian itu terjadi. Mari Bapak-bapak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan marilah bersama-sama kita Bapak-bapak untuk mendoa kepada kehadirat Allah Rabbi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waktu yang akbar. Assalamualaikum.